Kita sering melihat dalam proses pembelajaran di kelas bahwa tidak semua siswa memiliki semangat belajar yang sama. Ada siswa yang sangat aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Namun, ada juga siswa yang terlihat kurang tertarik, mudah bosan, atau bahkan tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan materi. Hal tersebut biasanya terjadi karena adanya perbedaan motivasi belajar dalam setiap siswa. Oleh karena itu, motivasi belajar menjadi hal yang sangat penting karena dalam mempengaruhi semangat, minat, serta keberhasilan siswa dalam belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang membuat seseorang mau melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sardiman, motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar serta memberikan arahan kepada kegiatan belajar tersebut. Sedangkan menurut Uno, motivasi belajar adalah dorongan yang berasal dari dalam maupun luar diri siswa yang menyebabkan siswa melakukan kegiatan belajar dan mengalami perubahan perilaku. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk belajar dengan semangat dan berusaha mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Motivasi belajar secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi ini muncul karena adanya minat, keinginan, atau kesadaran untuk belajar. Misalnya, siswa belajar karena ingin memahami pelajaran, ingin menambah pengetahuan, atau ingin mencapai cita-cita tertentu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi ini muncul karena adanya dorongan dari lingkungan seperti pujian dari guru, nilai yang baik, hadiah, maupun dukungan dari orang tua. Kedua jenis motivasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan semangat belajar siswa. Dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang motivasi belajar. Salah satunya adalah teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia memiliki beberapa tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selain itu, terdapat teori behavioristik yang menjelaskan bahwa motivasi dapat muncul karena adanya stimulus atau rangsangan dari luar, seperti pembelajaran penghargaan atau pujian kepada siswa. Ada juga teori kognitif yang menjelaskan bahwa motivasi berkaitan dengan proses berpikir seseorang. Siswa akan lebih termotivasi apabila mereka memiliki tujuan belajar yang jelas, serta keyakinan bahwa mereka mampu mencapai tujuan tersebut. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru antara lain dengan menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas, memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa, menggunakan metode pembelajaran yang menarik, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selain itu, guru juga dapat mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, agar siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari memiliki manfaat bagi kehidupan mereka. Motivasi belajar merupakan dorongan yang membuat seseorang mau dan bersemangat untuk belajar. Motivasi ini dapat berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa. Dalam proses pembelajaran, motivasi belajar sangat penting karena dapat mempengaruhi semangat, minat,
dan keberhasilan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain cara-cara tersebut, guru juga perlu menciptakan suasana belajar dan nyaman dan menyenangkan di dalam kelas. Suasana kelas yang kondusif akan membuat siswa merasa lebih rileks dan tidak merasa tertekan ketika mengikuti pembelajaran. Ketika siswa merasa nyaman, mereka tidak akan takut untuk bertanya, menyampaikan pendapat, ataupun mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, proses pembelajaran akan menjadi lebih aktif dan interaktif. Suasana belajar yang menyenangkan juga dapat meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran. Guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok, tanya jawab, permainan edukatif, maupun penggunaan media pembelajaran yang menarik. Dengan cara ini, siswa tidak akan merasa bosan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru juga perlu memberikan perhatian kepada setiap siswa, karena setiap siswa memiliki kemampuan, karakter, dan motivasi belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami pembelajaran, tetapi ada juga siswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi yang diberikan. Oleh karena itu, guru perlu bersikap sabar dan memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Perhatian yang diberikan oleh guru dapat membuat siswa merasa dihargai dan diperhatikan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar siswa karena mereka merasa bahwa usaha mereka dihargai oleh guru. Selain itu, hubungan yang baik antara guru dan siswa juga dapat menciptakan suasana belajar yang lebih harmonis. Selain itu, peran guru, orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Orang tua merupakan orang terdekat yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak, termasuk dalam hal pendidikan. Dukungan dari orang tua seperti memberikan semangat, menyediakan fasilitas belajar, membantu anak ketika mengalami kesulitan belajar, serta memberikan perhatian terhadap perkembangan pendidikan anak dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika orang tua menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan anak, anak akan merasa bahwa belajar merupakan hal yang penting. Hal ini dapat mendorong anak untuk lebih serius dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan belajar. Selain guru dan orang tua, lingkungan pertemanan atau teman sebaya juga dapat memengaruhi motivasi belajar siswa. Lingkungan pertemanan yang positif dapat mendorong siswa untuk belajar bersama, berdiskusi mengenai pelajaran, serta saling membantu dalam memahami materi yang sulit. Dengan adanya kerjasama dan dukungan dari teman, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, apabila siswa berada dalam lingkungan pertemanan yang kurang mendukung kegiatan belajar, maka hal tersebut dapat memengaruhi motivasi belajar siswa secara negatif. Misalnya, siswa lebih sering diajak bermain daripada belajar, atau kurang mendapat dorongan untuk memperhatikan pelajaran di sekolah. Oleh karena itu, motivasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa saja, tapi juga dipengaruhi oleh faktor luar seperti guru, orang tua, teman, serta lingkungan belajar yang ada di sekitar siswa. Dengan adanya motivasi belajar yang baik, siswa akan lebih bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka akan lebih aktif dalam bertanya, berdiskusi, serta berusaha memahami materi yang dipelajari. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi juga biasanya lebih tekun dalam mengerjakan tugas dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam belajar. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa.
siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang bermotivasi belajar rendah. Sebaliknya, apabila motivasi belajar siswa rendah, maka siswa cenderung kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka mudah merasa bosan, kurang memperhatikan pembelajaran guru, serta tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memahami materi pembelajaran. Kondisi ini dapat menyebabkan hasil belajar siswa menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, guru perlu terus berupaya meningkatkan motivasi belajar siswa melalui berbagai strategi pembelajaran yang menarik dan efektif untuk dapat memberikan dorongan, semangat, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa merasa tertarik untuk belajar. Dengan motivasi belajar yang baik, proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Guru juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat saling bertukar pendapat, membantu teman yang mengalami kesulitan, serta belajar untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sesuatu tugas. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Selain itu, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, seperti gambar, video, atau alat peraga. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu siswa untuk lebih memahami materi yang bersifat abstrak. Dengan adanya media pembelajaran yang menarik, siswa akan lebih fokus dan tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Guru juga perlu memberikan tujuan pembelajaran yang jelas kepada siswa. Ketika siswa mengetahui tujuan dari pembelajaran yang mereka lakukan, mereka akan lebih memahami mengapa perlu mempelajari materi tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya belajar. Melalui berbagai cara tersebut, guru dapat membantu menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru dapat menerapkan berbagai cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Misalnya, ketika guru memulai pelajaran, guru dapat memberikan pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian agar mereka tertarik dengan materi yang akan dipelajari. Sebagai contoh, ketika guru akan menjelaskan suatu materi, guru dapat terlebih dahulu memberikan cerita atau contoh yang dekat dengan pengalaman siswa. Dengan cara ini, siswa akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan karena mereka dapat menghubungkan dengan kehidupan mereka sendiri. Selain itu, guru dapat memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pujian sederhana seperti "bagus, jawabanmu sangat baik" atau "terima kasih sudah mencoba menjawab" dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Ketika siswa merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar berpartisipasi dalam kegiatan belajar.